merdu Amin. untuk memandu dan membimbing kita untuk membaca tadarus Al-Quran kita. Kepada Ustadz Tony Sanwani dipersilakan dengan segala hormat. Fadal Ton. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 91 Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فنفخنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وجعلناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ومن يعمل من الصالحات إن له وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة
الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يا ويلنا ويلنا قد كنا كنا في من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما دون الله جهنم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان كل فيها خالدون وكل لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم لا يسمعون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل Terima kasih banyak kepada Ustaz Tony Bani dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT melihat kita dengan pandangan penuh dengan kasih sayang dan kemudian melapangkan urusan kita dunia dan akhirat. Kita lanjutkan surat Anbiya kita, nomor urut surat nomor 21. Surat Anbiya artinya surat Nabi-Nabi, turun di Mekah dan karenanya dikenal dengan Makkiyah. Jumlah ayat 112 dan tadi kita sudah baca 91 sampai 100. Berarti insya Allah tinggal 12 ayat lagi. Kita ulangi yang kemarin yang berbicara tentang Nabi Zakaria yang meminta diberikan anak, lalu kemudian istrinya kita lihat yang sudah sedemikian sepuh, yang juga disebut dengan Akir, ternyata hamil dan nanti melahirkan Nabi Yahya. Ini yang terakhir kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu, lalu kemudian kami ijabah, perkenankan baginya apa yang dia minta. Jadi selalu Allah menyebut fastajabna karena salah satu asma Allah adalah mujib. Mujib itu mengijabah doa. Wa wahabna lahu Yahya, lalu kemudian dikaruniakanlah kepadanya seorang nabi juga, yaitu Nabi Yahya. Waslahna lahu zaujahu, dengan cara Allah SWT membuat istrinya mampu, kuat. Kata waslahna, diperbaiki, berarti diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Kemudian istrinya yang sudah sangat sepuh bisa melahirkan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini diabadikan karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menunda-nunda kalau berkenaan dengan kebaikan. Jadi yusari'una fil khairat. Mereka selalu bersegera kalau dalam kebaikan.
Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka selalu bermunajat, berdoa kepada kami. Jadi doa sangat penting. Di antara ciri-ciri mereka adalah selalu berdoa. Dan doanya selalu raghaban, selalu penuh dengan harapan, optimisme, warhaban, dan juga pada saat yang sama penuh dengan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khasyin, dan hatinya benar-benar hanya tertuju, terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menyebabkan mereka diabadikan. Jemaah sekalian, cerita berikutnya ayat 91 adalah tentang Siti Maryam lagi. Ya. Tapi Siti Maryam sekarang diangkat berbeda dengan cerita kita di surat Maryam. Sama tadi dengan Nabi Zakaria. Waktu Nabi Zakaria dibicarakan di surat Maryam, tidak ada kata-kata dan Allah memperbaiki istrinya. Jadi selalu dalam Al-Quran kalau ada cerita baru, pasti juga ada pelajaran baru di dalamnya. Walaupun yang diceritakan sama-sama orangnya. Ini sekarang yang diceritakan adalah Maryam, tapi kita lihat apanya yang dibicarakan di sini. Kita lihat ayat 91. Allah berfirman, wallati. Jadi tidak disebutkan namanya di sini. Ketika tidak disebutkan namanya, kan berarti bahwa yang dipentingkan Allah adalah sifatnya, kualifikasi jiwanya, kualitas hatinya. Kenapa? Karena tidak disebutkan nama Maryam di sini ayat 91 ini. Ya. Yang disebutkan saja wallati, dan dia yang. Allati menunjukkan perempuan. Karena kalau laki-laki adalah alladzi. Ini allati dan dia. Dia itu adalah perempuan. Yang. Jadi allati dia yang. Ahsanat. Ahsanat menjaga farjaha, kehormatannya sebagai wanita. Jadi penekanannya di sini adalah pada menjaga kehormatannya sebagai wanita. Wallati ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatannya sebagai wanita. Ahsanat farjaha, menjaga kemuliaannya sebagai seorang wanita. Nah, karena penekanannya pada ini, maka kita lihat fanafakhna, kami tiupkan padanya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, amalan-amalan banyak sekali. Di atas tadi disebutkan misalnya nabi-nabi dengan sabar, amal soleh. Tentu Maryam juga sabar, tetapi seorang wanita penekanannya, aksentuasinya adalah pada kemampuannya menjaga kemuliaannya. Sampai ketika laki-laki mukmin dibenarkan menikahi wanita ahli kitab, itu disebutkan juga kata-kata ahsanat ini. Ahsana juga, yaitu kemampuan menjaga kemuliaan mereka. Jadi intinya adalah kemampuan menjaga kemuliaan mereka. Jadi wallati ahsanat farjaha, dan dia yaitu Maryam, karena dia mampu menjaga kemuliaan dirinya, kehormatannya sebagai seorang wanita, maka Allah kemudian memberikan kepadanya pemberian yang luar biasa. Allah memilihnya sebagai badan tubuh jasmani yang dengannya Allah menciptakan sekaligus mengutus seorang nabi tanpa ayah. Fanafakhna, kami tiupkan. Fanafakhna, kami tiupkan fiha, padanya, pada dirinya. Fiha, pada dirinya maksudnya pada tubuhnya, pada rahimnya tentunya kalau wanita. Min ruhina, ruh kami. Jadi Nabi Isa itu digelari dengan ruhullah, ruh Allah. Jadi kami tiupkan padanya ruh kami. Wa ja'alnaha, dan kami menjadikannya. Jemaah sekalian berbahagia, ini kata ruh. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, tidak pernah Allah menggunakan kata ruh kami. Kalau khusus penciptaan manusia. Selalu ruhku atau ruhnya. Ruhihi wa nafakha fihi min ruhihi, itu di surat Sajadah. Atau wa nafakhtu fihi min ruhi, itu di surat Al-Hijr dengan surat Shad. Tetapi di sini Allah menggunakan kata ruh kami. Kenapa kira-kira jemaah sekalian? Kok lebih dari satu pelakunya? Yaitu bahwa yang namanya anak tidak bisa dipisahkan dari orang tuanya, terutama ibunya.
Jadi ini menunjukkan bahwa ibu sangat menentukan di dalam proses kelahiran seorang anak. Sampai kemudian Allah menggunakan kata kami. Jadi kami di sini adalah aku, Allah, dan Maryam. Jadi aku dan Maryam. Secara otomatis apa yang ada pada Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah merupakan karunia berian ruh Allah dan juga ruh daripada Maryam. Apa ruhnya Maryam di situ? Kemampuannya mempertahankan ruhnya tidak pernah tercemari, dibuktikan tadi dengan kata-kata ahsanat farjaha. Ini kan masalah ruhania. Ya, ini adalah kemampuan ruhania, ahsanat farjaha. Sehingga kemudian fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha, lalu kemudian kami menjadikan hak, ya. Kami menjadikan dia di sini adalah Maryam, yang haknya ini adalah Maryam. Ya, ini hak. Ini adalah perempuan, kata ganti perempuan, wa benaha, dan putranya. Ya. Dan putranya. Ya. Haknya kembali lagi kepada Maryam. Jadi cuma sekali bagi Allah SWT sebagai zat yang maha tinggi, yang semua manusia berharap untuk dapatkan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Tetapi dalam ayat ini berkali-kali menyebut, Allah menyebut dirinya dengan menyandarkan perbuatannya pada Maryam. Waja'alnaha, kami menjadikan dia. Haknya di sini adalah Maryam. Wa benaha, dan putranya, haknya di sini adalah Maryam lagi. Ya. Sebagai apa? Ayatan. Bapak Ibu sekalian, kemarin kalau tidak salah kemudian Pak Tahrir sekarang hadir, ada yang bertanya tentang mujizat. Jadi di dalam Al-Quran tidak pernah digunakan kata mujizat kaitannya dengan keluar biasaan yang terjadi atau yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi mujizat itu kita gunakan, ulama yang gunakan di luar. Oleh sebab itulah ketika kita masuk dalam Al-Quran, hendaknya kita dekonstruksi dulu. Kita runtuhkan dulu terma-terma istilah-istilah yang kita gunakan di luar. Karena istilah-istilah itu belum tentu sesuai dengan Al-Quran. Sedangkan kalau kita ingin memahami Al-Quran, harus menggunakan istilah atau diksi atau kata yang dipilih oleh Allah dalam Al-Quran. Karena itulah yang paling tepat. Dan kita lihat di sini menggunakan kata ayat. Ayat di sini artinya apa? Ayat itu adalah mujizat dalam bahasa di luar tadi. Ayat itu adalah tanda kebesaran Allah. Ayat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin manusia lakukan. Jadi yang namanya ayat itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi ayatan di sini adalah satu, seorang wanita hamil tanpa suami, yaitu Maryam. Itu pertama. Karena hukum alamnya mengatakan seorang wanita hamil kalau ada suaminya. Itu hukum alamnya. Seperti mana air tidak bisa berpisah. Tetapi pada zaman Nabi Musa air berpisah. Hukum alamnya api panas. Tapi pada zaman Nabi Ibrahim, api jadi tidak membakar Nabi Ibrahim, dingin. Kita sudah lihat sebelumnya. Dan itu semuanya menggunakan kata ayat. Tidak menggunakan kata mujizat. Kenapa? Ayat itu artinya tanda. Tanda kebesaran Allah menunjukkan bahwa di balik, di atas hukum alam ini ada yang lebih tinggi. Kalau bahasanya di masyarakat kita, di atas langit ada langit. Ya, di atas yang luar biasa ada yang maha luar biasa. Dan perbuatan yang maha luar biasa itulah yang disebut dengan ayat. Perbuatan langsung maksudnya. Jadi ini adalah perbuatan Allah langsung pada Maryam, sehingga Maryam tidak punya suami bisa hamil, dan itu adalah ayat. Begitu juga putranya masih kecil, masih orok, sudah bisa berbicara, dan kalimat-kalimat yang diucapkannya itu tidak cacat. Semua anak kalau berbicara itu pasti tidak sempurna, agak cacat. Banyak kata-katanya, kalimatnya yang tidak sempurna. Dan biasanya berbicara pada umur 2 tahunan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam baru orok, baru beberapa saat keluar dari perut ibunya sudah bisa berbicara. Dan pembicaraannya adalah sesuatu yang luar biasa. Kita lihat di dalam surat Maryam, tiba-tiba dia berkata, "Inni abdullah." Saya adalah hamba Allah. Jadi itu pembicaraan pertama yang keluar dari mulut Nabi Isa. Dan karenanya ibunya yaitu Maryam dan anaknya yaitu Nabi Isa adalah ayat. Jadi dikatakan waja'alnaha, kami jadikan dia Maryam, wa benaha,
dan putranya ayatan, ayat, tanda kebesaran kami. Lil alamin, bagi seluruh alam. Kenapa disebut bagi seluruh alam? Karena tidak pernah alam mampu melakukan itu. Di seluruh alam tidak bisa terjadi kalau hukum alam tidak seperti itu. Dan karena melampaui hukum alam, beyond hukum alam, berarti yang melakukan itu bukan bagian dari proses kejadian alam, tetapi perbuatan langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian berbahagia, ini cerita tentang nabi-nabi di 91 ini sampai di Maryam, Siti Maryam. Lalu kemudian ayat 92 pindah kepada Nabi Muhammad kita. Ini ayat 92. Jadi ini adalah pindah kepada Nabi Muhammad kita. 92. Allah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan." Sungguhnya ini adalah umat kalian, ummatan wahidatan. Umat yang satu. Jadi nabi-nabi kita lihat banyak sekali dibicarakan dari atas. Ya, surat Anbiya ini adalah surat nabi-nabi, tetapi ujungnya di bawah adalah inna hadi. Sungguhnya ini ummatukum. Perhatikan di sini kata-kata kum, bukan mengatakan, tidak mengatakan ummatukah, tapi ummatukum, umat kalian. Ummatan wahidatan, umat yang satu. Artinya bahwa walaupun nabi-nabi itu berbeda-beda, hakikatnya adalah satu. Dan kita juga, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, harusnya mengakui bahwa manusia itu adalah umat yang satu. Karena manusia itu adalah umat yang satu, sementara manusia itu diberikan akal pikiran, kemampuan menggunakan akal pikirannya berbeda-beda berdasarkan latar belakang pendidikannya, latar belakang di negara mana dia besar, latar belakang di masyarakat mana dia tumbuh, bergaul, latar belakang ekonominya, latar belakang macam-macam, latar background. Karena berbeda-beda latar belakangnya, maka kemudian terjadi juga perbedaan-perbedaan cara pandang dan pilihan. Sehingga manusia yang banyak ini tidak bisa diseragamkan. Ini harus kita pahamkan. Jadi manusia yang banyak ini tidak bisa diseragamkan. Kenapa? Allah sudah berkali-kali mengatakan bahwa Allah membiarkan ini semuanya. Nah, kita harus menghargai perbedaan ini. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, menghormati perbedaan adalah bagian dari menghormati satunya umat. Karena kalau perbedaan kita tidak terima, pendapat kita paksakan kepada mereka, maka akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Karena pertumpahan darah terjadi ketika ada satu orang atau satu kelompok atau satu pendapat memaksakan pendapatnya kepada orang lain, yang orang lain itu kalau tidak berpendapat seperti itu, dia harus dihukum atau dibunuh. Pernah suatu masa orang yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, dibunuh. Di tempat lain kalau berpendapat Al-Quran itu bukan makhluk, dibunuh. Dan di masyarakat kita sering sekali terjadi seperti ini. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Yang berbeda-beda ini adalah umat kalian yang harusnya umat yang satu. Jadi kita pada saat yang sama menerima bahwa manusia itu berbeda-beda, tetapi ada kata-kata ummatan wahidatan, coba kita kawinkan. Pertama, manusia berbeda-beda cara pandangnya, persepsinya, pendapatnya. Tapi pada saat yang sama Allah mengatakan umat yang satu. Ya, berarti kan solusinya adalah kita harus menghormati setinggi-tingginya dan semulia-mulianya perbedaan pendapat tersebut. Kita harus yakin akan kebenaran pendapat dan keyakinan kita, tetapi keyakinan akan kebenaran pendapat kita tidak boleh menjadi pembenar untuk menyerang, menistakan, apalagi mencaci maki pendapat, keyakinan orang lain yang mereka juga anggap benar. Kalau kita menjadikan kebenaran kita sebagai pembenar untuk mencaci, menistakan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, yakin dan percaya manusia tidak akan sampai sekarang. Pasti sudah akan habis
saling bunuh-membunuh di sepanjang sejarah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata-kata ini harus kita camkan. Inna hadi ummatukum ummatan wahidatan. Yang disebut dengan hadi ummatukum dimanapun dia tinggal, di negara manapun dia tinggal. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita lihat Al-Quran ini, Al-Quran itu sebetulnya adalah spirit. Al-Quran itu adalah roh. Al-Quran itu adalah semangat pemersatu di antara seluruh bangsa-bangsa, warna kulit, dan peradaban di seluruh dunia. Kita bisa beda peradabannya, bisa beda kota-kotanya, bisa beda negara-negaranya, kita bisa beda warna kulitnya, bahasanya, tetapi kita harus berpendapat bahwa kita adalah umat yang satu. Dan karena kita umat yang satu, maka kita harus saling bersaudara. Wa ana rabbukum, karena saya adalah Tuhan kalian. Kenapa satu? Karena siapapun juga Tuhannya Allah. Terlepas apakah yang bersangkutan mengakui atau tidak. Persis sama dengan kita bersaudara. Kalau kita ada 10 orang bersaudara, dan ada 5 orang saudara kita yang tidak mengakui ayah dan ibunya, ayah dan ibu kita juga, bukan berarti alasan bagi kita untuk memusuhi dia. Ya. Ingat, kalau ada 5 orang saudara kita yang tidak mengakui ayah dan ibu kita, tidak boleh menjadi alasan untuk musuhi dia. Justru kita harus mendekati dia, membujuk dia, mengingatkan dia bagaimana peran penting ayah dan ibu kita dalam melahirkan kita, membesarkan kita sampai sekarang. Sehingga suatu saat harapan kita bisa juga terbuka hatinya untuk memuliakan dan menghormati orang tua kita yang sama itu. Nah, begitu juga ini berkaitan dengan Tuhan. Kalian adalah umat yang satu, wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Fa'budun, maka sembahlah aku saja. Jadi artinya yang berbeda-beda itu tidak masalah. Tetapi orientasinya kepada Tuhan yang satu. Ana rabbukum, akulah Tuhanmu, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Jemaah sekalian berbahagia, kemarin ada pertanyaan dari Pak Ambia kita. Bagaimana dengan orang yang salat bersedekap, apakah tidak sah salatnya? Jemaah sekalian berbahagia, kita lihat dalam gambar ini. Ikan indah sekali kalau seperti ini. Ya, kita lihat. Coba lihat. Yang tidak bersedekap, rela dan mau, dan tidak ada masalah menjadi imam. Di mana? Di belakang yang bersedekap. Ini. Imamnya bersedekap. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu bersedekap itu meletakkan tangan di atas perut atau dada. Ini namanya bersedekap. Ya, imamnya juga bersedekap. Ya. Yang di belakang ini tidak bersedekap. Ya, ini maksudnya tangannya digantung. Ya, dan jemaah sekalian berbagi dalam masa-masa Islam ini biasa terjadi perbedaan seperti ini. Ya, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu menganjurkan bersedekap. Kalau tidak wajib, paling tidak dia sunat muakkadah, bersedekap. Bagi mereka karena dia berpendapat seperti itu, ya mungkin tidak sah kalau dia turunkan tangannya. Kita hormati. Ya. Kemudian mazhab Maliki dan juga Ja'fari justru menganjurkan untuk duduk tangannya lurus. Sehingga mungkin berpendapat bahwa tidak sah kalau dia bersedekap. Ya kita hormati jemaah sekalian berbagi. Kan indah sekali kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang bersedekap di belakang rela menjadi imam, makmum di belakang yang bersedekap. Coba kita lihat indahnya perbedaan seperti ini. Ya. Ini sama-sama ulama, kalau kita lihat ini modelnya sama-sama ulama. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang menarik kita saksikan. Marilah kita di negara tercinta kita ini mempraktekkan pluralitas seperti ini. Saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai. Apa sebabnya? Kita bisa berbeda, bahkan bukan hanya berbeda sedekap dan tidak sedekap, bahkan berbeda agama, berbeda suku bangsa, tapi di negara kita ini, di tanah air kita ini, bahkan di Asia Tenggara kita ini, karena ada teman kita dari Singapura, kita menghirup udara yang sama. Udara yang mengalir dari Indonesia itu juga mengalir dari Singapura. Udara yang mengalir dari Indonesia itu juga mengalir dari Malaysia sana. Sama udara yang kita hirup. Sama dengan langit yang kita tatap. Sama dengan matahari yang menyinari kita setiap pagi. Sama dengan gelap malam yang menimpa kita pada malam hari. Kita hidup di bumi yang sama. Dan karena kita berkewajiban menjaga kedamaian dan ketentraman di bumi yang sama ini. Karena hidup kita, ekosistem kehidupan kita ada di sana.
wa taqatta'u amrahum bainahum. Ingat tadi dikatakan di atas, inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan, tetapi sayangnya kata ayat ini, dan ini yang disesali. Sayangnya wa taqatta'u amrahum bainahum. Sayangnya mereka memotong-motong. Coba kata-kata ini dari kata qata, memotong. Urusan mereka di antara mereka. Artinya tiba-tiba mereka saling menyalahkan satu sama lain. Iya. Jadi harusnya supaya tetap bersatu, perbedaan itu tetap ada, dihormati satu sama lain. Ya. Jangan saling salah menyalahkan. Kita boleh yakin dalam diri kita ini kebenaran yang saya yakini. Tetapi kita harus meyakini juga bahwa orang lain juga bisa punya pendapat yang berbeda dengan kita. Kita dan dia masih sama-sama belajar dan belajar terus-menerus. Selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu pula kewajiban belajar ada pada kita. Selama kewajiban belajar ada pada diri kita, maka selama itu pula kemungkinan dan peluang terjadinya perubahan pendapat bisa terjadi. Karena yang namanya belajar adalah bentuk perubahan pengetahuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita tahu, tapi ternyata terbukti setelah melakukan penelitian, analisa ternyata salah. Atau yang tadi yang kita anggap salah, setelah melakukan analisa ternyata benar. Yang tadinya kita belum ketahui, sekarang kita sudah ketahui. Begitulah seterusnya. Kita tidak boleh melakukan taqatta'u amrahum bainahum. Bagaimana kalau sudah terlanjur seperti ini? Allah mengatakan, marilah saling menghormati. Apa sebabnya? Kullun ilaina rajun. Semuanya akan kembali kepada kami. Kullun. Masing-masing bertanggung jawab atas pendapatnya masing-masing. Ya. Jadi jemaah sekalian, kembali kepada salat tadi. Kalau yakin bahwa salat itu harus lurus tangannya, lakukanlah. Tetapi siaplah bertanggung jawab kepada Allah. Artinya harus ada argumentasinya. Harus ada dalilnya. Minimal pendapatnya disandarkan kepada orang yang dianggap punya otoritas untuk itu. Karena itu menyangkut masalah furu'iyah. Bagi mereka yang yakin bahwa salat itu harus bersedekap, meletakkan tangan di atas perut atau dada, lakukanlah. Yang penting siap bertanggung jawab di hadapan Allah, karena semua kita pasti akan kembali kepadanya. Kullun ilaina rajiun. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Faman ya'mal minas salihati. Setelah Allah berbicara tentang perbedaan-perbedaan ini, baru kemudian ditutup dengan pernyataan umum. Dan pernyataan umum ini menurut saya sangat menarik. Coba Bapak Ibu sekalian analisa baik-baik ayat 94 ini. Allah berfirman, "Faman ya'mal minas salihati." Dari antara perbedaan-perbedaan ini, siapa gerangan yang melakukan amal soleh? Faman ya'mal ya. Faman ya'mal minas salihati, ya. Beramal soleh. Walaupun dia tidak bersedekap dan menurut dia tidak bersedekap itu adalah benar, tapi kalau dia mengadu domba umat untuk berkelahi satu sama lain, bukan amal soleh. Itulah sebabnya ulama seperti Sayyid Ali Khamenei mengatakan bahwa orang yang mengaku pengikut Ja'fari tetapi mencaci maki orang yang dihormati oleh saudara Ahlus Sunnah, itu bukan bagian dari kami. Kenapa? Karena itu bukan amal saleh namanya. Jadi famay ya'mal minas salihat, maka siapa yang melakukan amal saleh? Amal saleh itu artinya apa? Perbuatan, tindakan yang memicu terjadinya persatuan, bukan memicu terjadinya perseteruan. Ulangi lagi, yang namanya amal saleh adalah perbuatan, tindakan yang memicu, mendorong terjadinya persatuan, bukan memicu, mendorong terjadinya perseteruan. Famay ya'mal minas salihat. Siapa yang beramal saleh, wa huwa mu'minun, dan dia mukmin. Fala kufrana, maksudnya mukmin percaya kepada adanya kekuatan di luar kekuatan alam semesta ini. Fala kufrana li sa'ihi, maka usahanya tidak akan diingkari oleh Allah. Ini pernyataan dari Allah nih. Maka tidak kufran diingkari, sa'ihi usahanya nih oleh Allah. Jadi pernyataan umum, siapa yang melakukan amal saleh dan dia mukmin, fala kufrana li sa'ihi, maka tidak akan ditolak, tidak akan diingkari
oleh Allah SWT usahanya. Arti yang usahanya nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian juga berbahagia, perhatikan di sini penekanannya pada amal soleh. Karena kan yang dibicarakan ini amal soleh. Kata mukmin di belakang disebutkan. Jadi penekanannya amal soleh. Kenapa? Yang menjadi perekat manusia dengan manusia lain adalah amal soleh. Iman itu urusan pribadi. Iman ini adalah urusan privat. Iman ini adalah eksklusif. Sedangkan amal soleh inklusif. Jadi famay ya'mal minas solehati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi. Maka perbuatannya, usahanya tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah kata-kata dari Allah yang harus kita pegang. Bahwa setiap orang sangat mungkin dihormati Allah SWT. Yang penting mereka dalam kehidupannya melakukan perbuatan yang baik. Dan yang bersangkutan terus-menerus belajar. Karena yang Allah hormati adalah belajar. Itulah sebabnya ayat pertama dalam Islam kita ingat, bukan sholat dulu. Bukan puasa dulu. Bukan haji dulu. Tapi ayat pertama apa? Iqra dulu. Belajar. Karena belajar bisa memperbaiki pendapat kita yang tadinya salah. Belajar bisa memperluas pendapat kita yang benar tetapi masih sempit. Belajar menyebabkan kita bisa mengenal horizon orang lain. Dengan belajar, kita bisa memperluas cakrawala kita sendiri. Sehingga kemudian kita menjadi arif dalam melihat perbedaan dan juga pendapat-pendapat orang lain. Maka inti daripada agama pertama kali adalah belajar. Iqra. Jadi Allah mengatakan, wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun. Maka kalau dia beriman dan beramal saleh dan dia mukmin, tidak akan diingkari, dan kami, kata Allah, pasti akan mencatat amal-amal perbuatan. Wa inna lahu katibun. Kami akan mencatat perbuatan mereka. Jadi sebagai tentu kita menghindari penampilan-penampilan seperti ini. Ya, kita lihat postur tubuhnya seakan-akan hanya dimodif untuk berperang saja, seakan-akan hidup ini adalah peperangan. Dia tidak tahu ke setiap peperangan pasti ada darah yang tumpah, pasti ada pasti ada anak yang kehilangan orang tuanya, pasti ada orang tua yang kehilangan anak yang dicintainya, pasti ada orang yang kehilangan rumahnya, dan seterusnya. Pokoknya peperangan itu adalah benar-benar membuat kehidupan ini menjadi sangat menderita. Allah berfirman, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarjiun. Wa haramun, haram. Haram artinya tidak mungkin, haramun. Haram. Ya, terlarang. Ala qaryatin, terhadap suatu negeri. Ahlaknaha, yang telah kami membinasakannya. Jadi haram bagi suatu negeri yang telah kami menghancurkannya, annahum la yarjiun, bahwa mereka tidak kembali, maksudnya kepada kami. Jadi artinya walaupun kami telah membinasakan negeri itu, sudah hancur maksudnya, peradabannya sudah tidak ada, orang-orangnya sudah tidak ada, tetapi orang-orangnya semuanya itu walaupun sudah tidak ada, tetap mereka kembali kepada kami. Jadi ayat ini mengatakan adalah tidak mungkin. Iya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang tadinya kerjanya melakukan pertumpahan darah di muka bumi, tidak kembali kepada kami. Jadi tidak mungkin tidak kembali kepada kami. Jadi siapapun orangnya, mulai dari yang paling baik sampai yang paling buruk, pasti semuanya akan kembali kepada kami. Pasti kembali kepada kami. Dan kami akan mintai pertanggungjawabannya. Hatta idza futihat Ya'juju wa Ma'juju. Jemaah sekalian, ini ada kata-kata hatta. Jadi artinya ini berbicara tentang akhir zaman. Karena sampai kemudian dibukalah Ya'juj dan Ma'juj. Kita bahas sebelumnya ini. Bapak Ibu masih ingat ayat ini kita bahas di surat Al-Kahfi. Waktu berbicara tentang Zulkarnain. Ceritanya dimulai dari Yas'alunaka an Dzilkarnain.
pada saat bicara Zulkarnain, kita ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai kemudian ketika dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Lalu kemudian mereka min kulli, dari tiap-tiap hadabin yansilun. Nah, coba deh kita lihat apa maksudnya kira-kira ayat ini. Kan ini menunjukkan bahwa ini terakhir ini. Setiap peradaban-peradaban pasti akan kembali kepada kami, dan prosesi matinya peradaban-peradaban dan munculnya yang baru akan berhenti, akan selesai pada saat Ya'juj dan Ma'juj sudah mulai muncul. Kata dibukakan itu sudah mulai muncul. Dan munculnya awalnya kelihatan dikdaya. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini? Dikatakan wahum, mereka itu. Ya'juj dan Ma'juj itu mereka itu. Mereka itu min kulli hadabin, dari tempat-tempat yang tinggi. Kira-kira apa yang tinggi di sini? Pasti bukan berarti gunung, tetapi yang tinggi peradabannya. Yang tinggi kemampuan sains dan teknologinya. Yang tinggi kemampuan ilmu pengetahuan dan kemampuan membuat barang-barang teknologi. Mengalir, datang. Jadi artinya jemaah sekalian, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sebuah gerakan dari pusat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju ke pinggir. Ya. Dan ini disebut dengan ekspansi kekuasaan politik. Ekspansi kekuasaan politik kita sebut dengan imperialisme. Kita sebut misalnya juga dengan kolonialisme. Bahkan terkadang ideologinya disebut dengan ideologi Zionisme misalnya. Mereka berasal dari yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi global yang mengatur semua kehidupan dunia kita ini. Mereka adalah datang dari tempat-tempat yang tinggi dan mengalir ke bawah, ke tepi. Maka kemudian jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah kekuatan yang mengalir dari pusat peradaban yang namanya Jerman, yang namanya Inggris, yang namanya Eropa. Lalu kemudian orang-orang ini karena kekuatan ilmu pengetahuan, karena kekuatan ekonomi, uang dan sebagainya, mereka bisa dipindahkan rame-rame pergi ke Israel. Lalu bagaimana dengan yang ada di pinggir tadinya? Mereka harus minggir. Futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan kita lihat sekarang bagaimana dikdayanya sekarang di Timur Tengah. Seakan-akan orang yang tidak menerima kehadirannya mereka itu tidak ada tempat untuk hidup. Langsung pemerintahannya jatuh. Langsung negara mereka kacau. Kenapa Syria dikacau? Karena tidak mau berdamai dengan mereka. Kenapa Yaman kacau? Karena tidak mau berdamai dengan mereka. Tidak mau menerima mereka. Berdamai dengan kejahatan mereka maksudnya. Tidak mau menerima kejahatan mereka. Ya'juj dan Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka datang dari tempat yang tinggi dan mengalir, dan namanya mengalir pasti ke tempat yang rendah. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah contoh kalau terjadi peperangan, terjadi kerusakan seperti ini. Apa yang bayangkan kalau ini terjadi nanti di hari ini terjadi. Inilah jemaah sekalian kalau terjadi peperangan terus-menerus. Ada kekuatan-kekuatan arogan yang memaksakan kehendaknya kepada negara lain. Akan terjadi seperti ini. Selalu. Orang sudah habis tenaga, uang, dan sebagainya untuk membangun peradaban seperti ini. Membangun gedung-gedung. Ini kan butuh uang yang banyak. Butuh tenaga yang banyak. Tapi hanya dengan 1-2 hari saja serangan bisa terbakar seperti ini. Maka Allah mengatakan, waqtarabal wa'du. Semakin dekatlah janji itu. Nah, tadi ada Ya'juj dan Ma'juj, semakin dekatlah janji itu. Janji apa maksudnya? Janji tentang kemenangan rasul-rasul tadi. Ingat Bapak Ibu sekalian, ayat ini surat ini surat nabi-nabi. Dan seluruh nabi-nabi, Nabi Adam itu terwarisi kenabiannya oleh Nabi Idris. Adam Idris terwarisi risalah kenabiannya oleh Nabi Nuh. Adam Idris Nuh terwarisi kenabiannya kepada Nabi Hud. Adam, Idris, Nuh, dan Hud terwarisi kenabiannya kepada Nabi Saleh. Adam, Idris, Nuh
Hud dan Saleh terwarisi kenabiannya kepada Nabi Ibrahim. Sampai begitu ke bawah, sampai kepada Nabi Muhammad kita, sampai akhir zaman. Berarti baqiyatullah, ya, kalimatun sabakat, yang Allah simpan di akhir zaman adalah mewakili semuanya. Nabi-nabi seperti dalam surat Anbiya ini. Dan di dalam surat Anbiya ini diceritakan di akhir bahwa itu semakin dekat. Waqtarabal wa'du, janji itu kian dekat. Waqtarabal wa'du, janji itu kian dekat. Dan itu benar adanya. Jadi bahwa janji kian dekat itu adalah al-haq. Al-wa'dul haq, janji yang benar. Janji yang pasti akan terjadi. Kita lihat apa tandanya tadi? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah simbol kekuatan arogansi, simbol kekuatan kolonialisme, simbol kekuatan oligarki global yang memaksakan kehendaknya kepada berbagai negara di dunia. Fa hiya syakhisatun absaruhal ladina kafaru, maka pada saat itu terjadi faidahia, pada saat itu terjadi syakhisatun. Maka kemudian kagetlah. Tiba-tiba tercenganglah. Absarul ladina kafaru. Terbelalaklah karena mata, terbelalaklah matanya orang-orang yang kafaru. Siapa kafaru di sini? Yang berada di belakang Ya'juj dan Ma'juj, yang kerjanya merusak di muka bumi. Berkatalah mereka, ya wailana. Mereka berkata, ya wailana, celakalah kami. Karena tiba-tiba mereka menyadari kelemahan mereka, menyadari ketidakmampuan mereka, mengalahkan kekuatan baru yang muncul, yang mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, yang merupakan pewaris daripada ajaran nabi-nabi dari Adam sampai yang terakhir. Qad kunna fi ghaflatin. Baru mereka mengaku, kami selama ini ternyata lalai. Tidak pernah menyangka kalau akan ada kekuatan seperti ini. Qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Kami zalim selama ini. Baru pada saat itu terjadi penyesalan Bapak Ibu Jemaah sekalian. Ini ayat 97. Nanti ayat 104, kita sudah sampai 105, bahwa itu adalah bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Coba lihat itu cerita Anbiya ini. Saya kira kalau kita mengikuti dari awal, jelas sekali kemana arahnya semuanya. Ya. Qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalim. Baru mereka menyadari kalau mereka selama ini zalim. Ya. Mereka telah berbuat semena-mena, tetapi sudah terlambat kesadaran itu. Kenapa? Karena kekuatannya mereka sudah melemah, arogansinya kembali memangsa diri mereka sendiri, kejahatannya kembali membakar diri mereka sendiri. Kita ingat jemaah sekalian berbahagia, Bani Israel dulu pada saat dibawa oleh Nabi Musa, diselamatkan oleh Nabi Musa dari Mesir, kembali ke Palestina, tapi dalam perjalanan kembali ke Palestina, mereka berkali-kali menentang Nabi Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka hidup terlunta-lunta, tidak dapat tempat. Kenapa? Karena nabinya pun juga mereka lawan. Itu adalah gambaran kecil akibat orang-orang yang menentang kebenaran. Ini jemaah sekalian berbahagia, gambaran tentang akhirat nantinya. Jadi bukan hanya di dunia mereka menyesal, tapi juga di akhirat kelak akan terjadi penyesalan seperti ini. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Innakum, sungguhnya kalian, wa ma ta'buduna, dan apa yang kalian sembah min dunillah selain daripada Allah, hasabu jahannam, akan menjadi kayu bakar. Jahannam, jahannam di sini bisa bermakna hukuman di dunia, bisa juga bermakna neraka di akhirat. Antum, kalian, laha, terhadap neraka jahanam itu, waridun, akan masuk. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Jadi ketika dia melewati titian sirat, ingat namanya warid itu, melewati titian sirat, dia jatuh ke bawah. Ini surat Maryam, masih ingat surat Maryam dulu. Innakum wa ma ta'budun, sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah, min dunillah, selain daripada Allah,
hasabu jahannama antum laha waridun. Maksudnya di sini yang kalian sembah, yang disembah itu memang pengen disembah, itu maksudnya. Karena kalau apa yang kalian sembah selain daripada Allah menjadi bahkan neraka, berarti pohon-pohon juga kan, kasihan pohonnya nggak bersalah apa-apa. Batu-batunya juga, patung-patungnya juga, patung-patung nggak tahu menang masalah. Jadi maksudnya di sini adalah innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah, yang disembah selain daripada Allah itu memang mereka menempatkan dirinya untuk disembah. Entah itu yang namanya manusia, entah itu yang namanya apalah, pokoknya pengen disembah. Ya tentu kalau pengen disembah, kebanyakan manusia. Maksud saya manusia di sini bisa juga dalam bentuk pemikiran. Jadi orang yang sepahaman dengan pemikiran itu berarti termasuk pengen disembah. Ya karena misalnya dia menganut pemikiran yang sama, bahwa mereka adalah yang terbaik dan orang harus takluk kepada dia, seperti beberapa isme-isme yang menganggap dia sebagai sebagai patron kehidupan manusia dan manusia harus mengikutinya, berarti juga adalah menjadikan dia sebagai ilah. Jadi innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah, hasabu jahannama antum laha waridun. Kalian terhadap neraka itu pasti akan masuk. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Seandainya mereka itu artinya yang disembah tadi. Ya. Alihah seperti misalnya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ya. Lau kana haula'i alihatan. Seandainya mereka itu adalah alihah, Tuhan-Tuhan. Mawaraduha, maka mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Mawaraduha. Lau kana haula'i alihatan mawaraduha. Seandainya memang Tuhan beneran, tidak mungkin masuk neraka. Tuhan. Karena kalau Tuhan kan berkuasa. Ya. Kalau masa Tuhan masuk dalam neraka atau Tuhan terhukumi oleh alam. Misalnya ada Tuhan semakin lama semakin tua. Kalau ada Tuhan semakin lama semakin tua, berarti dia dikalahkan oleh hukum alam. Makanya Tuhan yang sebenarnya itu tidak terpengaruh oleh ruang waktu. Dia berada di luar pengaruh ruang waktu. Karena kalau dia berada di dalam jangkauan ruang waktu, berarti ruang waktu lebih tinggi daripada Tuhan tersebut. Wa kullun fiha khalidun. Dan tiap mereka itu adalah kekal di dalamnya. Apa artinya kekal di dalamnya? Tidak mampu mereka melawan hukum-hukum yang kekal itu. Kekal dalam neraka artinya tidak bisa keluar. Tidak bisa mengalahkan kekekalan hukuman terhadapnya. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasmaun. Mereka di dalam neraka itu zafirun, berkeluh kesah. Mereka di dalam itu kerjanya berkeluh kesah terus-menerus. Maksudnya mengeluh, tetapi keluhannya tidak ada yang dengar. Wa hum fiha, dan mereka itu di dalam neraka jahanam itu la yasmaun, tidak mendengar. Artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Seperti yang pernah kita lihat di surat Al-Isra, siapa di dunia ini buta, di akhirat juga dia buta. Berarti siapa di dunia ini tidak mendengar, budak, di akhirat jadi budak. Apa artinya? Di dunia buta, tidak menggunakan akal pikirannya untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Tidak menggunakan kupingnya untuk mendengarkan informasi mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga di dunia mereka itu tidak menggunakan akal pikirannya, mata hatinya, maka di dunia ditutup mata hatinya menjadi buta. Begitu juga dengan pendengarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirat itu adalah merupakan cerminan, refleksi daripada kehidupan kita di dunia. Kalau ingin di akhirat sempurna, melihat matanya dengan baik, mendengar kupingnya dengan baik, maka gunakanlah di dunia matanya, terutama mata hatinya, untuk mencari kebenaran. Dan untuk mencari kebenaran, syaratnya harus belajar, dan belajar. Iqra. Begitu juga syarat supaya di akhirat itu kupingnya tidak budak, dan dia benar-benar sempurna pendengarannya di sana, dan itu adalah di surga, maka di dunia mereka harus menggunakan kupingnya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Cuma dalam Al-Quran dikatakan, ketika kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, setelah itu kita
mengambil kesimpulan paling baik. Makanya jemaah sekalian, inilah Islam kita, menghormati semua orang untuk belajar dimanapun juga. Toh pada akhirnya Allah mengatakan pendengaran dan penglihatan diminta pertanggungjawaban, makanya carilah yang paling benar. Ya, kita lihat di sini. Jadi di dalam ayat ini ayatnya kita baca dari 17. Allah berfirman, "Walladzina ijtanabut taghuta." Dan orang-orang yang menjauh, menghindarkan dari tagut. Apa itu tagut? Ego, aku, keakuan. Aniya buduha, untuk menyembahnya, menyembah dirinya, menyembah egonya, menyembah subjektivitas pribadi dan kelompoknya. Wa anabu ilallah, dan mereka menempuh kembali kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menempuh kembali, jalan kembali kepada Allah berdasarkan ayat ini, anabu ilallah, ya. Anabu ilallah itu menempuh jalan kepada Allah, maka syaratnya harus menghindarkan diri dari ini. Ya. Istanibut tagut, harus menghindari tagut. Ego. Tidak boleh menyembahnya. Sebaliknya yang dilakukan adalah anabu ilallah, menggerakkan jiwa hanya kembali kepada Allah. Lahumul busyra, maka bagi mereka itulah mendapatkan berita gembira dari Allah. Fabashir ibadi, nah muncul lagi di sini. Ibad lagi. Ya, basyir ibadi, berikan kabar gembira kepada hambaku, karena dia berhasil menjadi abad di dunia. Siapakah abad ini? Alladzina, yaitu orang-orang yang yastami'una al-qawla, ini mendengarkan perkataan, yaitu orang-orang yastami'una al-qawla, ya. Mendengarkan perkataan, tetapi fayattabi'una ahsana, tetapi hanya mengikuti yang baik saja. Ingat di sini menggunakan kata yastamiun, menggunakan penglihatan, apa pendengaran. Nih. Menggunakan ini nih, ya. Pendengaran. Ini adalah pendengaran. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una, tetapi dia hanya mengikuti mana yang ahsana, yang paling baik. Jadi dia kata-kata al-qaul ini adalah perkataan, pendapat, kita sebut pendapat. Tetapi hanya mengikuti ahsana yang paling baik dari pendapat itu. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah contoh orang yang Allah beri petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah ulul albab, ya. Dan mereka itulah ulul albab, ya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian, Al-Qur'an adalah satu kesatuan. Mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa menyadarkan kita betapa pentingnya kita membuka mata hati, kuping hati kita untuk mendengarkan informasi sebanyak-banyaknya. Islam kita tidak maksa kita hanya mendengarkan satu pihak saja, satu pendapat saja. Kita boleh belajar karena intinya disuruh belajar di mana saja, kapan saja. Bahkan kita sudah sampaikan bahwa dalam Islam tidak membedakan mana ilmu-ilmu teologi ketuhanan dan mana ilmu-ilmu sains atau empirik. Antara ilmu empirik yang rasional dan teologis, metafisika adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan pada kesempatan pagi ini, pertanyaan pertama kita dahulukan pertanyaan yang tertunda kemarin sore, yaitu dari Intan Kemaladewi, berkenaan dengan Nabi Sulaiman. Adakah peninggalannya Nabi Sulaiman? Karena menurut temannya Intan itu hanya fiksi. Itu hanya sekedar cerita-cerita yang tidak berdasar. Nah, jemaah sekalian sebagai kita tahu bahwa yang lain ada peninggalannya misalnya. Seperti misalnya peninggalan kaum Ad, kaum Samud, ada Petra di sana. Ya. Jadi ada peninggalan, paling tidak ada tempatnya misalnya. Lalu bagaimana dengan cerita Nabi Sulaiman yang ada istananya yang luar biasa bagusnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Ya, ini ada masuk ya yang kemarin betul. Yang kemarin Ustaz. Ya, yang kemarin ini betul ini. Jadi, apakah masih ada sisa-sisa fisik dari kerajaan Nabi Sulaiman? Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwa sisa-sisa fisik bukanlah satu-satunya bukti keberadaan suatu peradaban masa lalu.
Karena namanya masa lalu itu kan sejarah. Sejarah itu masuk dalam kategori ilmu narasi namanya. Apa itu ilmu narasi? Dalam ilmu narasi, yang penting adalah informasi yang berantai sampai pada saat itu. Ya, berantai. Berantai artinya tidak harus sampai sekarang, tapi sampai ditulisnya. Sampai ditulisnya peristiwa itu. Seperti hadis misalnya. Ditulisnya hadis itu kira-kira pada zaman tabi'in misalnya. Tapi kemudian mata rantainya bisa dilacak ke atas dan orang itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita sebut hadis itu dari Nabi. Sahih namanya. Atau bahkan kalau banyak di semua tempat di level yang berbeda, di kota yang berbeda, namanya mutawatir. Nah, begitulah yang namanya ilmu-ilmu narasi. Ya, ilmu narasi itu yang paling penting adalah mata rantai namanya, isnad, sanad, keberlangsungan. Nah, jemaah sekalian, anggaplah cerita ini tertulis dalam Al-Quran. Apakah di dalam Al-Quran saja? Tidak, ada juga di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang jemaah sekalian itu adalah narasi namanya, satu. Yang kedua, kita tahu bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu kalau kita baca kan di pinggir laut ya, karena kan ada air. Dan memang yang namanya Palestina itu ya di Mediterania. Ada pinggir lautnya yang mengarah ke Mediterania. Karena misalnya di padang pasir membuat air yang begitu banyak agak kesulitan. Nah, ini pasti Nabi Sulaiman pada saat itu membuat istananya yang indah itu di pinggir laut. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan istana itu dibuat oleh Nabi Sulaiman hanya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Ingat, Sulaiman ini walaupun dia nabi, walaupun dia raja, tapi dia nabi. Dan dia nabi tidak mungkin memperlihatkan hidup hedon. Ya. Lalu untuk apa dia membuat istana itu? Hanya untuk Ratu Balkis saja. Dia ingin menunjukkan bahwa Ratu Balkis itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Kan pada saat itu kan Ratu Balkis menganggap kerajaannya itu adalah kerajaan yang paling sejahtera pada zaman itu. Apa simbol kesejahteraan pada saat itu? Pertama tentu kesatuan. Dan diceritakan dalam Al-Quran bagaimana sejahteranya negeri Sabah. Negerinya Ratu Balkis. Nah, simbol daripada ini adalah disimbolkan dengan singgasananya Ratu Balkis. Nah, sekarang singgasana ini pengen dipindahkan ke tempatnya Nabi Sulaiman, dibikinkanlah semacam tempat untuk singgasana itu. Kita sebut tadi dengan istana. Jadi sebetulnya istana bukan istana aslinya Nabi Sulaiman, tapi istana untuk menerima kedatangan Ratu Balkis. Dengan demikian, karena menerima kedatangan Ratu Balkis, pasti ini dibikin tidak secara permanen, tidak untuk selama-lamanya. Hanya untuk Ratu Balkis saja. Nanti kita ketemu di surat Sabah ceritanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena dibikin di pinggir laut dan ada unsur kacanya, ya namanya pinggir laut, pasti jemaah sekalian berbahagia tidak akan bisa bertahan lama gitu. Seandainya pun ada waktu itu tidak mungkin bertahan lama. Jadi kalau berbicara tentang ilmu-ilmu naratif, ilmu-ilmu sejarah tidak selamanya harus berbentuk bukti fisik. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi tentang dari Pak Andi ya. Sholat wasi Ustaz. Udah kemarin udah. Sudah Ustaz. Ya sekarang dari Pak Anandito. Ya. Kenapa digunakan redaksi rohina pada ayat 91 ini? Ya. Yang sekalian berbahagia, jadi ini tergantung dari tergantung dari apa namanya, dari dari kalimatnya. Ya. Kalau ruhina itu pasti ada di depannya partikel, misalnya min ruhina. Ya, kalau di sini ruhana berarti dia adalah objek. Ya, jadi nanti dijelaskan nih. Kalau dia ruhina pasti dia majrur. Kalau dia ruhana pasti dia mansub namanya. Kira-kira gitu. Kemudian Bu Melda Dasrul. Ya. Manusia yang terus belajar ajaran Islam namun masih saja membuat kerusakan dengan menghasut sama manusia. Berarti dia tidak belajar, Bu Melda, yang nggak belajar yang seperti ini. Karena kalau dia belajar terus-menerus, atau paling tidak baru awal belajar. Karena kalau dia belajar terus-menerus harusnya nggak begini. Iya. Atau jangan-jangan yang dipelajari bukan ajaran Islam, Bu Melda. Ya, karena kalau yang dipelajari ajaran Islam tidak mungkin, pasti terjadi perubahan. Makanya kita sampaikan, banyak orang mengaku belajar Islam, padahal bukan Islam yang dipelajari. Yang dipelajari adalah hadis-hadis yang tidak sejalan dengan Islam. Ya. Jangan pikir
hadis itu adalah Islami, belum tentu banyak hadis yang tidak Islami. Ya. Makanya perlu ilmu mustalahul hadis namanya kalau bicara hadis. Karena harus dipilah-pilah. Ya. Sudah bercampur baur di sana mana hadis beneran dari Nabi dan mana hoax yang diciptakan pada saat itu. Nah, oleh sebab itulah saya seribu sayang sekarang ini asalkan ada sumber hadisnya dianggap itu ajaran Islam. Ingat, yang merupakan ajaran Islam itu Al-Quran. Ada hadis harus sejalan dengan Al-Quran. Ini para ulama sudah sepakat. Laisal Islama bidunil Quran. Bukan Islam kalau tidak dari Al-Quran. Dan itu yang disesalkan oleh Nabi di akhirat karena umatnya meninggalkan Al-Quran. Bahkan juga dari awal sampai sekarang diusahakan orang jangan sampai belajar Al-Quran secara saksama. Dibikin gaduh, apa kegaduhannya? Bikin sibuk membicarakan di luar Al-Quran. Nah, supaya sumbernya menjadi kacau. Coba kita lihat di dalam surat ini. Kita lihat surat Fussilat, surat 41. Oh ya, keluarnya saya masuk lagi dulu. Nah sekalian saya masuk lagi dulu di screen ya. Nah, udah kelihatan ya. Surat 41 nih, ayatnya 26. Bapak Ibu sekalian perhatikan ayat ini baik-baik ya. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang yang menolak sistem kenabian, bukan hanya nabi tapi sistem kenabian. Orang-orang yang menolak sistem kenabian. Kafaru di sini kita artikan itu alladziina kafaru. Wa qala, dan berkatalah orang-orang yang kafaru, menolak sistem kenabian. La tasma'u, jangan dengarkan. Jangan dengarkan apa? Lihadzal Quran, Al-Quran ini. Ya. Jangan dengarkan Al-Quran ini. Ya. Ini tidak ada penafsiran lain Pak sekalian. Ya. Ini tidak boleh kita bikin penafsiran lain karena ditulis Al-Quran. Jadi nggak perlu pakai pakai tafsirnya si A si B, ini jelas Al-Quran. Jelas yang dimaksud sini jangan dengarkan Al-Quran ini. Wal ghaufihi, kalau tadi dibacakan wal ghaufi, buatlah keributan. Apa namanya keributan? Yaitu kesibukan lain. Yaitu bawa keluar, bawa ke hadis-hadis dan sebagainya. Bawa ke pinggir-pinggir. Dijadikan Al-Quran sebagai apa? Sekunder atau tersier. Tiba-tiba yang primer yang di luar sana. Al-Quran jarang dibaca secara sistematis. Dari awal sampai akhir, sistematis, beruntut, dan sekaligus tematis. Ya. Tidak pernah jarang sekali kita mendapatkan seperti ini. Ya. Wal ghaufihi. Ya. Buatlah keributan pada saat Al-Quran dibaca. Maksudnya keributan di sini, buatlah kekacauan. Sehingga jangan orang fokus pada Al-Quran. Kalau mereka baca Al-Quran khusus, cukup dihafal saja. Cukup menjadi odoj saja. Bapak Ibu tahu namanya odoj. Bu Dasru pasti tahu ini odoj. Ibu-ibu ini rata-rata anggota odoj. Ya, one day one juice. Dibaca one day one juice. Tidak pernah membahasnya itu apa itu aslinya, apa artinya. Sehingga rajin odoj, tapi begitu dapat masalah langsung lunglai. Padahal di dalam Al-Quran ada obatnya. Ya, jadi jangan sebagai dia baca Al-Quran one day one juice, tapi begitu dapat masalah langsung kehilangan semangat hidup. Langsung tiba-tiba pengen bunuh diri. Baca Al-Quran. Ya, apa sebabnya kira-kira? Ya, Al-Quran hanya dibaca, tidak didalamin. Tidak dijadikan sebagai panduan. Al-Quran mereka mengatakan jangan dengarkan Al-Quran ini kalau toh dibacakan Al-Quran wal ghaufi. Supaya apa? La'allakum taglibun. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kamu akan mengalahkan mereka. Ini disebutkan di sini Pak Ustaz sekalian. Kamu akan mengalahkan mereka. Siapa? Yang berpedoman pada Al-Quran. Jadi seakan-akan Allah mengatakan umat itu manusia akan menang kalau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Supaya mereka tidak menang kacau pada saat mereka membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu Mas Keser bahagia, ini yang kita lihat tadi dari pertanyaan Bu Dasrul. Ya, kita kembali lagi ke sini. Oh iya Ustaz. Saya share kembali lagi tadi Bapak. Ya, dari jadi Bu kita tanya. kembali ke pertanyaan Bu Dasrul tadi. Ya. Yaitu orang yang seperti itu kita anggap tidak belajar Islam. Karena belajar Islam itu belajar Al-Quran. Orang belajar Al-Quran lama kelamaan pasti hatinya menjadi lembut.
terhadap sesama, tetapi kuat dalam menghadapi musibah, derita, cobaan, lapar dan haus. Ya, pasti dia kuat. Kenapa? Karena kalau dia menderita, mereka sudah terlatih dengan Ramadan. Ya. Dan kalau mereka dapat banyak, pasti mereka tidak sombong dan arogan. Karena mereka sudah terbiasa dengan Idul Fitri, Idul Adha. Jemaah sekalian berbahagia, pertanyaan ketiga dari Ibu Darwani Lutz, Ibu Tanjung. Ya'juj dan Ma'juj sudah dikurung Zulkarnain. Di mana dikurung Zulkarnain? Ini di mana Bu Tanjung baca ini? Mereka tentu Iya. Maksudnya di akhir zaman turunnya. Jadi sampai, kan ada tadi kata sampai. Sampai. Ya, jadi yang kedua kata dikurung Zulkarnain ini di mana ya? Jadi maksudnya kita ketemu kata Ya'juj dan Ma'juj waktu kita bicara Zulkarnain di surat Al-Kahfi. Lagi-lagi kita ketemu, jadi Al-Quran itu cuma 2 tempat dibicarakan Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama di surat Al-Kahfi pada saat bicara tentang Zulkarnain. Yang kedua di surat Anbiya ini. Ya, di ujung cerita nabi-nabi. Dari sana ada kata Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi kata turun tadi itu karena mereka dari tempat yang tinggi, tadi kita sudah sampaikan, tempat yang tinggi, peradabannya tinggi, kemampuannya tinggi. Yang disebut tinggi di sini bukan tinggi di atas langit, bukan tinggi di gunung, tapi tinggi peradabannya dari pusat ke pinggir, ya gitu. Dari sentral ke periferal, itu kalau bahasa istilahnya lain. Kalau bahasa lebih gampangnya lagi, dari Eropa Amerika ke negara-negara kecil, kurang lebih itulah Pak, kalau belum mengerti juga. Jadi yang namanya turun itu dari tempat yang maju ke tempat yang kurang maju. Dari negara maju ke negara berkembang, begitu. Coba lihat, kenapa Palestina gampang diperlakukan seperti itu? Karena di belakangnya backup Israel, Amerika, Inggris, Perancis. Ya. Negara maju semua. Tidak bisa berkutik itu. Negara-negara Arab juga apa? Ya, kerajaan. Dia ancam dia, kalau kamu tidak ikut saya, kerajaanmu saya runtuhkan. Anti demokrasi, kira-kira gitulah. Jadi oleh sebab itulah raja-raja juga manut kepada mereka. Begitu kira-kira Bu Tanjung. Berikut lagi. Ada lagi pertanyaan? Kalau di kolom chat sudah tidak ada, Ustaz? Kalau Bapak tidak ada Ibu? berarti Iya. lagi. Tidak ada, Ustaz. Enggak ada. Tidak ada, Ustaz. Ustaz Ya, mau kalau bertanya. Ustaz mau Silakan, bertanya. Pak. Silakan, Ya. Pak Nandito. Mohon maaf, Jangan itu lupa, kalau silakan. di dalam kisah penciptaan Nabi Adam kan Allah meniupkan ruhnya ya, ruhi. Itu kemudian kalau di sini yang penciptaan Nabi Isa itu meniupkan ruh kami. Itu kira-kira bedanya apa Ustaz antara ruh? Oh iya, Oh, berarti tadi mungkin Sudah ya Miss dijelaskan. barangkali Pak Nandito. Saya sudah jelaskan Sudah tadi dijelaskan. sebetulnya. Sudah Iya. dijelaskan. Jadi sudah jelas tadi Peran panjang Maria. tadi saya terangkan bahwa kenapa menggunakan kata ruhku, karena kita katakan kalau berbicara tentang penciptaan seluruh manusia, orang per orang, itu Allah semua menggunakan kata ruhku atau ruhnya, bentuk tunggal. Dalam surat As-Sajdah dikatakan wa nafakha fihi min ruhihi, ruhnya itu tunggal. Di surat Al-Hijr dan surat Shad dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Tapi di surat Anbiya tadi kenapa dikatakan ruhana? Ya, karena tadi kita katakan bahwa itulah caranya Allah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Maryam. Gitu. Jadi Maryam di Maksudnya, situ dilibatkan. Ruhana itu tidak melibatkan pihak lain, Ustaz. Seperti mungkin malaikat Jibril gitu enggak? Kalau melibatkan malaikat Jibril berarti harusnya yang lain juga pakai ruhana. Ya, Berarti lebih ke arah aspek penghormatan gitu, Ustaz ya. Iya, dan memang itu adalah sesuatu yang kan aslinya kan Maryam tidak punya suami kan? Iya. Iya. Dengan demikian keterciptaan Nabi Isa dari Maryam tadi kita lihat itu karena asanat farjaha, dia memelihara kemuliaan dirinya. Memelihara kemuliaan dirinya kan berarti benar-benar menekankan pada rohnya Maryam. Makanya di tempat lain disebut dengan siddiqah. Ya.
Begitu. Ada lagi Iya. masih miss kira-kira Pak Nandito? Soalnya Jadi kalau seandainya kemarin melibatkan di Jibril, pembahasan ayat-ayat yang lagi. lain, Ustadz menjelaskannya waktu itu kan ada pertanyaan kenapa Allah menyebut dirinya kami. Waktu itu Ustadz menjelaskan kalau kami di sini berarti Allah dengan pihak-pihak yang lain, misalnya Betul. Allah Iya. dengan orang tua, Allah dengan siapa gitu. Ya udah benar kan dengan Maryam. Kalau dalam bahasa Arab Oh, kalau iya, iya. kalau dua sudah kami. Oh iya iya, ya baik Ustadz, terima kasih. Dalam bahasa penjelasannya. Arab kalau dua sudah kami. Ya. Oh sudah kami, bukan 3 ya Ustadz ya berarti ya? Bukan, bahasa Arab kalau nahnu itu dua sudah nahnu. Ya. Jadi Ya, kalau baik, bentuk Ustadz. kami itu tidak ada musannanya. Yang ada Hmm. musannanya itu adalah bentuk mereka, Anda, itu ada Anda berdua, Oh iya. mereka berdua. Jadi untuk orang ketiga itu ada musannanya, untuk orang kedua ada musannanya. Tapi untuk orang pertama jamak namanya nahnu itu tidak ada musannanya. Jadi bentuk pertama itu mutakalim cuma dua, ana dan nahnu. Saya dan kami. Ya. Oh iya baik Ustadz, terima kasih. Iya. penjelasannya. Saya kira kalau tidak ada lagi cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.